Bayangkan sebuah kalender raksasa, bukan kalender harian atau tahunan yang biasa kita kenal, tetapi kalender kosmik yang menghitung umur bintang, planet, bahkan kehidupan. Kalau begitu, pertanyaannya sederhana tapi mengguncang. Apakah bumi punya tanggal kadaluarsa? Apakah ada hari di mana planet yang kita pijak, yang telah menjadi rumah bagi miliaran spesies, benar-benar berhenti layak huni? Pertanyaan ini terdengar seperti sains fiksi, tapi sesungguhnya ia adalah fakta yang sedang menunggu untuk terjadi. Bumi, seperti semua hal lain di alam semesta, tunduk pada hukum kosmik, lahir, berkembang, dan pada akhirnya akan musnah. Tidak ada yang abadi, bahkan planet biru yang kita anggap tak tergantikan. Namun, tanggal kadaluarsa itu tidak ditentukan oleh kalender manusia. Ia terkait dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Bintang di pusat tata surya kita, matahari. Sejak 4,5 miliar tahun lalu, matahari telah menjadi mesin energi yang memungkinkan kehidupan di bumi. Tapi ia juga membawa jam penghitung waktu menuju akhir. Yang mengejutkan adalah kehidupan di bumi akan berakhir jauh sebelum matahari benar-benar mati. Bahkan, kenyamanan planet ini mungkin sudah mulai habis dalam beberapa ratus juta tahun lagi. Jadi pertanyaan besarnya bukan hanya kapan bumi berakhir, tapi apakah kita sebagai manusia bisa melampaui batas waktu itu? Mari kita telusuri dengan tenang, mulai dari umur matahari, masa depan bumi, hingga kemungkinan besar misi paling ambisius dalam sejarah peradaban, mencari rumah baru di luar sana. Matahari adalah bintang kelas menengah, bukan yang terbesar, bukan juga yang terkecil. Saat ini ia berada di fase yang disebut main sequence, fase stabil di mana ia membakar hidrogen menjadi helium di intinya. Fase ini sudah berlangsung sekitar 4,6 miliar tahun dan diperkirakan akan bertahan sekitar 5 miliar tahun lagi. Namun, umur bintang tidak bisa hanya dipandang sebagai angka statis. Ia berkembang perlahan, berubah sifat, dan dengan setiap perubahan, dampaknya pada bumi semakin dramatis. Matahari tidak sama seperti saat dinosaurus berkeliaran. Ia kini 30% lebih terang dibanding miliaran tahun lalu. Perubahan kecil ini saja sudah memberi efek besar pada iklim bumi. Dalam 1 miliar tahun ke depan, intensitas cahaya matahari akan meningkat sekitar 10%. Kedengarannya tidak banyak, tetapi konsekuensinya sangat serius. Lautan akan mulai menguap, atmosfer akan syarat uap air, dan efek rumah kaca ekstrim seperti yang terjadi di Venus akan mulai terbentuk. Singkatnya, bumi akan berubah menjadi sauna kosmik yang tidak ramah bagi makhluk kompleks. Pada titik tertentu, kehidupan seperti manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan mampu bertahan. Hanya mikroba yang mungkin bisa hidup dalam kondisi ekstrem tersebut. Itu berarti, meskipun matahari masih punya 4 miliar tahun stabil tersisa, masa subur bumi sebagai rumah kehidupan akan habis jauh lebih cepat. Maka, seolah ada paradoks. Umur matahari masih panjang, tetapi umur bumi sebagai planet yang nyaman dihuni sebenarnya sudah mulai habis. Dan kita, manusia, baru saja datang dalam babak akhir cerita kosmik ini. Jika kita melihat jauh ke depan, gambaran bumi menjadi semakin suram. Dalam 2 miliar tahun, lautan akan benar-benar mendidih dan menguap, meninggalkan gurun kering yang panas. Atmosfer yang kita hirup akan lenyap perlahan, dan planet biru ini akan kehilangan warna khasnya. Ia akan berubah menjadi dunia tandus yang tak berbeda jauh dari Mars atau Venus. Sebelum itu, bahkan jauh lebih cepat, manusia akan menghadapi tantangan eksistensial. Perubahan iklim, penipisan sumber daya, dan bencana alam hanyalah sebagian kecil. Semua itu hanyalah latihan kecil dibanding apa yang menanti dalam jangka panjang. Apapun teknologi yang kita miliki, kita tidak bisa mengubah fakta kosmik bahwa bumi tidak akan selamanya ramah. Tentu, beberapa optimis berargumen bahwa manusia bisa bertahan dengan membangun kota bawah tanah, mengendalikan atmosfer, atau bahkan menutupi matahari dengan struktur raksasa seperti Dyson Sphere untuk mengatur energi. Namun, skenario ini lebih terdengar seperti upaya memperpanjang waktu, bukan solusi permanen. Kenyataannya, planet ini hanyalah panggung sementara. Kita bisa berjuang untuk membuatnya bertahan lebih lama, tapi tidak ada teknologi yang benar-benar bisa menghentikan hukum bintang. Semua planet, cepat atau lambat, akan menghadapi akhir.
Inilah momen ketika pertanyaan lebih besar muncul. Jika rumah kita ini sudah jelas akan habis masa pakainya, apakah kita bisa menemukan rumah baru? Dan lebih penting lagi, apakah kita bisa melakukannya sebelum terlambat? Sejarah peradaban manusia sejauh ini adalah sejarah perpindahan. Dari satu benua ke benua lain, dari desa ke kota, dari darat ke laut. Tetapi kali ini tantangannya lebih besar. Bukan sekadar pindah rumah atau negara, melainkan pindah planet. Ide ini bukan lagi sekadar imajinasi ilmuwan gila atau cerita fiksi ilmiah. Saat ini, kita sedang benar-benar mencobanya. Mars adalah kandidat pertama yang selalu dibicarakan. Ia dingin, gersang, tetapi setidaknya punya tanah, atmosfer tipis, dan kemungkinan untuk diubah secara perlahan agar mirip bumi. Proses yang disebut terraforming. Namun, masalahnya besar. Radiasi kosmik, kurangnya medan magnet, dan suhu ekstrim membuat Mars lebih seperti tantangan brutal daripada rumah baru. Pilihan lain adalah bulan-bulan es di sekitar Jupiter dan Saturnus, seperti Europa atau Enceladus, yang memiliki lautan bawah permukaan. Mereka mungkin menyimpan kehidupan mikroba, tapi menjadikannya rumah bagi manusia adalah mimpi yang jauh lebih sulit dibanding Mars. Ada juga ide untuk mencari planet di luar tata surya, eksoplanet di zona layak huni bintang lain. Hingga kini, ribuan planet telah ditemukan. Beberapa di antaranya mirip bumi, namun jaraknya begitu jauh, puluhan hingga ratusan tahun cahaya. Dengan teknologi sekarang, butuh puluhan ribu tahun untuk mencapainya. Jadi, sementara ide pindah planet terdengar seperti jawaban, realitasnya menunjukkan betapa sulitnya mewujudkan hal itu. Pertanyaan yang lebih dalam pun muncul. Apakah kita punya waktu cukup untuk mencoba? Manusia kini berada dalam sebuah balapan kosmik. Di satu sisi, kita dikejar waktu oleh perubahan iklim global, kepunahan massal, dan keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, kita mencoba merancang teknologi untuk menjelajah luar angkasa, membangun koloni, bahkan menciptakan peradaban multiplanet. Sejarah menunjukkan kita mampu melakukan hal luar biasa dalam waktu singkat. Dari penemuan listrik, penerbangan, hingga komputer, semua terjadi hanya dalam beberapa abad terakhir, sangat singkat dalam skala kosmik. Artinya, ada kemungkinan besar bahwa jika kita bertahan 1000 tahun ke depan, kita bisa benar-benar memiliki teknologi untuk meninggalkan bumi. Tetapi masalahnya bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal kehendak kolektif. Apakah umat manusia bisa bersatu untuk proyek sebesar ini? Atau justru kita akan habis oleh konflik, keserakahan, dan perpecahan jauh sebelum sempat melakukannya? Inilah paradoks terbesar kita. Secara intelektual, kita cukup pintar untuk memahami akhir yang menanti, tetapi secara sosial, kita sering terlalu sibuk bertengkar soal hal kecil. Jika kita gagal, maka bumi akan tetap menjadi satu-satunya rumah yang perlahan berubah menjadi kuburan kosmik. Jika kita berhasil, maka kita bisa menjadi peradaban yang melampaui batas planet, bahkan mungkin bertahan miliaran tahun setelah bumi sudah lama mati. Pada akhirnya, balapan ini bukan hanya tentang bertahan hidup, ia adalah tentang apakah manusia akan menjadi sekadar catatan kaki di sejarah alam semesta atau sebuah peradaban yang berani melawan takdir kosmiknya. Apakah bumi punya tanggal kadaluarsa? Jawabannya jelas, iya. Planet ini bukanlah entitas abadi, namun pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kita akan ikut mati bersama planet ini, ataukah kita bisa melampaui batas waktunya? Kehidupan di bumi tidak abadi, tetapi kehidupan manusia bisa memilih untuk tidak berhenti di sini. Kita mungkin tidak bisa menyelamatkan bumi selamanya, tetapi kita bisa membawa cerita peradaban ini ke panggung kosmik yang lebih luas. Mungkin ke Mars, mungkin ke eksoplanet yang jauh, atau bahkan ke habitat buatan yang mengorbit bintang lain. Namun, semua itu hanya mungkin jika kita bertahan melewati krisis yang ada saat ini. Karena ancaman terbesar bukanlah matahari atau hukum fisika, melainkan diri kita sendiri. Jika kita hancur karena perang, keserakahan, atau kelalaian, maka tanggal kadaluarsa kita akan datang jauh lebih cepat dari yang ditentukan kosmos. Pada akhirnya, bumi memang akan mati. Tetapi pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mati bersamanya? Ataukah kita menjadikannya batu loncatan menuju masa depan yang lebih besar? Karena pada akhirnya, tanggal kadaluarsa bumi sudah ditentukan.
Tapi tanggal kadaluarsa manusia masih bisa kita tentukan sendiri.